Oke, halo semuanya. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan share terkait LLMs ya, atau Large Language Model gitu. Tapi untuk penjelasannya sendiri ini saya gunakan analogi gitu supaya orang-orang yang mungkin tidak berkecimpung di dunia IT itu bisa juga paham ya. Seperti apa sih LLM atau yang biasa kita kenal itu seperti ChatGPT, terus juga DeepSeek, ada Gemini, itu dibangun oleh LLMs gitu ya. Oke, dan ini materinya explaining LLMs ini saya dapat dari LinkedIn, itu dari Chandra Sekhar gitu ya. Jadi ini coba saya terjemahkan versi Indonesianya ya, mudah-mudahan bisa dipahami semuanya. Oke, pertama-tama ini analoginya. The parrot who want to be a put. Jadi diilustrasikan seperti burung beo yang ingin menjadi put, itu kayak apa ya? Pujangga gitu ya mungkin. Bukan pujangga. Orang-orang bikin puisi itu kan lah ibarat. Oke. Once there was a parrot who didn't want to just repeat words. Jadi suatu ketika itu ada seekor burung beo yang tidak ingin hanya mengulang kata-kata. He want to understand them and write poetry. Jadi si burung beo ini ingin mengerti dan juga ingin menulis puisi gitu. Ya kalau kita tahu kan habitnya burung beo itu dia meniru ya, repeat apa yang kita ucapkan, terus dia dengar terus diulangi gitu kan. Nah ini ilustrasinya seperti itu ya. Jadi ada burung beo yang dia pengen memahami nih apa yang diucapkan manusia gitu. Kemudian masuk ke training phase atau fase latihannya. Every day the parrot listen to human talks, jokes, stories, tweets, arguments. He heard it all. Jadi setiap harinya si burung beo itu mendengarkan apa yang diucapkan oleh manusia, entah itu jokes, lelucon, ada cerita, ada tweets, kemudian ada argumen gitu. Didengerin semuanya gitu ya. He didn't memorize, he noticed pattern. Nah, jadi dia tidak mengingat gitu ya, tapi dia membaca pattern. Nah, jadi ini dikasih contoh juga ya. After once upon a usually comes time. Nah, jadi patternnya gitu ya. Jadi ketika ada kalimat once upon a, kelanjutannya biasanya adalah time gitu kan. Jadi ketika nanti ada argumen atau kalimat once upon a, nanti burung beo-nya ini akan jawab time gitu misalnya. Itu ilustrasinya ya di training phase ini. Nah, kalau misalkan kita konversikan ke mesin gitu misalkan. Jadi kita kasih banyak data ke mesin atau ke PC inilah katakan gitu kan. Nah, jadi data-data inilah yang akan dikonsum oleh mesin, itu akan dipelajari gitu ya. Narasinya seperti apa, terus kalimat-kalimat apa yang ada di sana, terus ya kata-kata apa yang ada di data-data itu yang dipelajarin. Sambil dia juga membaca patternnya gitu kan. Oh, ketika ada kalimat ini, maka selanjutnya adalah seperti ini dan lain sebagainya gitu. Next, probabilities. He start guessing what comes next. Jadi si burung beo ini memulai untuk memperkirakan apa nih selanjutnya gitu. Not by thinking but by probability. Nah, jadi LLM ini basicnya adalah probability ya. Jadi kalau misalkan teman-teman itu notice gitu kan, kalau misalkan pakai DeepSeek, ChatGPT atau apapun itu, kadang dengan pertanyaan yang sama dia melontarkan atau menjawab dengan narasi atau kalimat yang berbeda gitu ya. Walaupun mungkin intinya sama gitu. Nah, karena itulah tadi dia main probabilitas gitu ya. That's how LLMs predict text one token at a time. Jadi begitulah caranya LLM itu mempredik kata ya. Satu token di suatu waktu gitu. Nah, ini dikasih contoh lagi ya. Today is, ada sunny, rainy, windy gitu. Nah, ada juga persentasenya ya. Jadi setiap kata itu punya bobot. Kalau di LLM itu
Nah, jadi misalkan Sunny itu 35%. Habis itu rainy 50% dan windy 15% gitu. Nah, kemungkinan yang akan disebut atau dijawab oleh BO ini gitu, misalkan di BO ini kan rainy lah yang akan muncul gitu. Karena persentase atau bobotnya itu tinggi gitu ya dibanding yang lainnya gitu. Nah, seperti ini juga ada sun itu 5%, rain 40%, coffee 20%. Ya, walaupun kalau nanya today is sambungannya coffee kan agak nggak nyambung ya. Nah, kemudian kita masuk ke token. Then he noticed words are made of smaller piece. He learned to speak in tokens. Tiny language unit model understands. Ya, jadi di sini BO ini mulai belajar untuk berbicara itu berdasarkan token-token kecil yang dimengerti oleh model gitu ya. Nah, jadi ini ilustrasinya lagi. Kalau orang itu berbicara parrots are awesome. Nah, jadi si BO ini akan menerjemahkan ada token parrots, token are, token awesome dan tanda seru di sini. Nah, jadi tanda seru ini juga masuk ya ke dalam token gitu. Nah, umumnya LLM itu make token itu berdasarkan bahasa Inggris ya. Jadi satu kata di bahasa Inggris itu bisa jadi satu token gitu. Ya ini CMIIW aja ya, correct me if I'm wrong gitu kan. Kalau nggak salah seperti itu gitu kan perhitungan tokennya. Tapi kalau mau detailnya coba nanti masuk aja ke ChatGPT, di situ ada kalkulatornya kalau nggak salah. Oke, next. The brain map. The parrot built a mental map of how word connects. Nah, jadi si BO ini mulai memetakan ya bagaimana kata-kata itu berkesinambungan atau nyambung satu sama lainnya gitu. Nah, dari sini contohnya ada king queen, Paris sama friends, dog sama bark. That web of link is the transformer at work. Jadi jaringan dari kata-kata itu akan menjadi dalam tanda kutip transformer ya dalam pekerjaannya gitu. Nah, jadi kalau ada kata king gitu, nah biasanya dia akan connect-nya itu ke queen gitu. Kemudian Paris ke France atau Prancis. Kemudian dog ke bark gitu. Jadi kayak dia punya ininya ya, apa istilahnya kayak kayak punya link lah. Kayak punya sambungan katanya gitu. Prompting and generation. Oke. Nah, ini yang mungkin kalian udah sering dengar ya, nge-prompting lah, nge-generate. Soon, everyone asked the parrot for poems and stories. He read the prompt, write a love poem. Jadi, selanjutnya seseorang ngajak ngomong ke BO ini untuk membuat puisi dan cerita gitu kan. Jadi he read the prompt. Nah, si BO ini ngebaca promptnya atau ngebaca perintah dari manusia lah gitu misalkan. Write a love poem. Jadi buatkan sebuah puisi cinta gitu. It learn using and start creating word by word beautifully. Jadi dia akan belajar dan menggunakan kata demi kata itu dia rangkai secara indah gitu ya. That's inference generating text from a prompt. Nah, jadi hasilnya atau outputnya gitu. Itu adalah teks yang di-generate berdasarkan dari prompt gitu. Nah, kalau kita lihat di ilustrasi, roses are red, skies are blue gitu ya. Dari prompt write a love poem gitu. Nah, kenapa si BO ini bisa sampai ngeluarin kata-kata roses are red, skies are blue itu? Berarti dari write a love poem ini dia punya membaca pattern bahwa kalau puisi cinta itu biasanya kata-kata yang sering keluar itu adalah kata-kata ini gitu. Roses are red, skies are blue gitu. Makanya dia melontarkan kata-kata ini sebagai jawabannya gitu. Karena berdasarkan data yang dia punya, apa ibaratnya kayak data yang dipelajarin si BO inilah gitu. Ini yang mempunyai bobot yang tinggi gitu.
Makanya itulah yang diucapkan. Hallucination. Nah, kemudian orang lain juga bertanya, what is the capital city of Mars? Jadi apa sih ibu kota dari Mars gitu ya? The parrot proudly said Banana City. He sounds smart but doesn't know. Mungkin kelihatannya pinter tapi sebenarnya dia nggak tahu gitu. Nah, jadi LLM itu don't understand truth, they predict pattern. Ya, tadi ya seperti yang dijelaskan. Jadi sebenarnya kalau kita manusia kan kita bisa berlogika ya, Mars ya. Kayaknya nggak pernah kita pernah dengar ada ibu kotanya Mars gitu kan. Nah, LLM itu berbeda cara kerjanya gitu ya. Dia ngepredik pattern kan. Nah, kenapa bisa di Banana City yang diucapkan gitu? Berarti di data yang dimiliki oleh BO ini itu ada apa ya? Ada sedikit link atau koneksi antara Mars dengan banana gitu ya. Ya kita nggak tahu lah apa yang didengar si BO ini kan gitu sampai dia bisa nyebut Banana City. Ya padahal mungkin dia merasakan sok tahu aja karena itu data yang dia punya gitu ya. Nah makanya untuk menghindari adanya halusinasi itu adalah fine tuning dan alignment. Jadi seorang saintis train him to be polite, helpful, and safe. Jadi seorang saintis itu mencoba melatihnya untuk lebih sopan, membantu, dan juga aman gitu ya. Be kind, avoid nonsense, respect humans. Jadi tetaplah kind itu ramah ya kalau nggak salah. Avoid nonsense ya hindari yang nggak nyambung. Kemudian respect humans, jadi tetap hormati manusia gitu. That's fine tuning teaching models to follow values. Nah, begitulah fine tuning itu mengajari model untuk mengikuti aturan-aturan yang berlaku gitu ya. Nah, jadi BO ini dikasih pelajaran lah ya ibaratnya sama saintis gitu. Jadi untuk ramah, stay faktual ya tetap pada fakta, help user dan avoid harm. Nah, misalkan ketika ini dikonversi ke dalam mesin gitu ya. Jadi kita kayak ngasih tahu mesin ini bahwa kamu harus tetap ramah kata-katanya, terus juga tetap berdasarkan fakta. Jadi kayak kamu cuma punya data ini, kalau kamu nggak tahu atau ragu ya nggak usah ngarang, gitulah intinya. Lanjut ke wisdom. Nah, the parrot become a throughput. Nah, he doesn't feel love, but he learn how to express it beautifully. Jadi si BO ini akhirnya menjadi throughput ya kayak pujangga sejati gitu ya. Bukan pujangga. Walaupun dia tidak merasakan cinta, tapi dia bisa belajar bagaimana mengekspresikan itu dengan indahnya gitu. That's what an LLM really is. A parrot that master the art of prediction. Jadi begitulah ya untuk LLM itu bekerja gitu. Jadi ketika kita losin ya kita cuma kasih data, terus dia pelajarin patternnya gitu kan. Terus nggak kita kasih dia instruksi gitu kan. Ya udah dia bisa aja mengarang indah gitu kan. Kayak tadilah case-nya yang ini Capital City of Mars. Mungkin dia pernah pelajarin lah Capital City of negara-negara di Indonesia, kota-kota di Indonesia, terus Capital City dari negara atau apa gitu kan. Nah kebetulan emang ada data yang nyebutin Mars tapi tidak Capital City gitu. Kemudian kebetulan mungkin di data itu juga Mars. Setelah Mars itu bobot yang paling tinggi di kata-kata itu ya banana gitu. Akhirnya ya karena tidak ada instruksi, tidak ada nggak boleh ngarang atau apa, ya udah dia disebut aja dengan PD-nya Banana City. Makanya itu dia diajarkan melalui fine tuning ya. Jadi
Kamu kalau nggak tahu, bilang aja nggak tahu. Terus jangan ngasal, terus ngomongnya juga harus sopan gitu. Mungkin analoginya di kehidupan nyata tuh kayak gini ya. Jadi ketika kita ketemu karyawan yang fresh graduate itu, atau orang yang baru masuk ke perusahaan gitu kan, yang dia mungkin nggak akan tahu aturan-aturan di kantor tuh apa aja sih ya, karena baru pertama kali masuk gitu kan. Nah, si saintis ini, yang ini, itu adalah pegawai yang udah senior lah bisa dibilang gitu kan, atau petugas yang emang ngasih tahu karyawan baru ini untuk ini loh norma-norma yang berlaku di sini apa aja, ini loh aturan-aturannya begini, ini yang harus ditaati, ini yang enggak gitu. Nah, akhirnya dari situ karyawan baru ini punya pengetahuan. Oh, berarti saya kalau kerja di sini begini yang boleh, yang begini yang nggak boleh dan sebagainya. Nah, jadi ada aturan yang kita buat untuk memproteksi supaya tidak semena-mena gitu. Nah, seperti itulah juga LLM ya. Jadi supaya nggak mengarang indah, nggak semena-mena, bikin misinformasi lah katakan gitu, dibikinlah aturan. Nah, aturan itu istilahnya di sini fine tuning dan alignment gitu. Itu mungkin saya kasih contoh sederhana ya. Nah ini, misalkan ada user bertanya, bro, di perpustakaan ada apa gitu. Nah kemudian AI ini akan menjawab, di perpustakaan ada titik. Nah, gini misalkan ya. Nah, di datanya dia tuh ada banyak kan, data-data yang dimasukkan itu misalkan ada buku, sayur, dan orang mesum gini misalkan ya. Nah, ini masing-masing kata ini punya bobotnya masing-masing sendiri-sendiri gitu. Nah, gimana cara tahu bobot ini? Ini bisa di breakdown dengan ilustrasi di beberapa contoh kalimat ini. Anggaplah 1-5 ini data yang kalian punya gitu ya. Nah, yang pertama, buku Harry Potter ada di perpustakaan. Yang kedua, kalau mau pinjam buku, datanglah ke perpustakaan Konoha gitu misalkan. Terus yang ketiga, perpustakaan di Konoha Selatan banyak memiliki koleksi buku IT terbaru. Nah, yang keempat, si Bahlul ke perpustakaan setelah membeli sayur. Yang kelima, malam-malam aku sendiri. Datang ke perpustakaan melihat orang mesum. Nah, di sini kan kita lihat ya. Jadi yang pertama ada buku, ada perpustakaan. Kalimat kedua, data kedua, ada buku, ada perpustakaan. Yang ketiga ada perpustakaan, ada buku. Nah, keempat, habis perpustakaan ada sayur. Yang kelima perpustakaan, habis itu orang mesum. Nah, di sini kita bisa lihat buku itu lebih sering muncul ketimbang yang lainnya, yang sayur dan orang mesum gitu. Nah, dari misalkan ada data 5 ini. Nah, dari data inilah kita dapatkan bobotnya bahwa buku itu lebih dominan dari yang lainnya gitu ya. Nah, maka setelah AI ini mempelajari data-data ini, dia pun akhirnya bisa menjawab, di perpustakaan ada, maka kecenderungannya dia akan jawab buku di sini. Gitu. Nah, oke, kurang lebih itulah alurnya ya gitu. Oke, habis ini nextnya, oke, udah. Itu aja sih penjelasan dari apa itu LLM versi analogi menggunakan burung beo ya. Nah, untuk dokumennya ini orang yang punya yang tadi saya bilang ya. Apa tadi namanya? Chandra Sekhar gitu. Oke, ya mudah-mudahan penjelasannya bisa diterima dan bisa dipahami ya. Kalau kurang dipahami bisa tulis saja di kolom komentar. Nanti coba saya jelaskan lagi. Oke, see you in the next video. Dah.